kasih ininya min-min, ya berarti dia tidak akan pernah true. Sorry, tidak akan pernah false ya. Kalau tidak pernah false berarti dia looping terus ya. Ya, seperti ini contohnya. Looping terus. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, pada video kali ini, Bang Rajo akan menjelaskan mengenai konsep perulangan for. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan buat file. Oke, kita buat file perulangan for. Oke, seperti biasa kita buat include. Oke, nah seperti biasa perulangan eh, memerlukan variabel pertama awal ya. Kita bikin aja integer i lah, seperti biasanya. Oke, sekarang kita berarti for, pengulangan for, kemudian i, misalkan kita ingin mulai dari berapa, i sama dengan 0, berarti i mulai dari 0 sampai berapa, misalkan kita sampai 5, ya, misalnya banyak-banyak dulu, kemudian i plus plus, nah, kemudian kita tampilkan nilai dari i-nya. Oke, seperti ini, misalkan. Oke, kita coba jalankan. Using namespace. Kita lihat errornya apa nih. Oh, titik koma. Oke, kita jalanin. Nah, kita lihat di sini bahwa dia akan tampil dari 0 sampai 4 ya. Kenapa dari 0 sampai 4? Karena dia mulai dari 0 dan harus lebih kecil dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai dari 1? Ya, maka dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak sampai 5? Karena dia lebih kecil dari 5. Nah, kecuali di sini kita beri sama dengan. Ya, kita kasih sama dengan seperti itu. Maka kalau kita running, maka dia akan menampilkan bilangan dari 1 sampai 5. Karena mulai dari 1 dan lebih kecil sama dengan 5. Seperti itu. Nah, seperti kita telah pelajari di perulangan while, ya, for juga memiliki inisialisasi awal seperti ini. Dan kemudian batas berhentinya kapan, ya. Kalau ini terjadi true, maka perulangan di dalamnya ini dilakukan. Tapi kalau ini terjadi false, maka perulangan berhenti, ya. Nah, kemudian kita ada i plus plus di sini yang bertujuan untuk memberikan supaya nilai i ini bisa mencapai lebih dari 5 atau bisa mencapai false, ya, bagian ini bisa mencapai false. Nah, jadi jangan salah kalau kita kasih ininya min-min, ya berarti dia tidak akan pernah true. Sorry, tidak akan pernah false ya. Kalau tidak pernah false berarti dia looping terus ya. Ya, seperti ini contohnya. Looping terus ya karena dia tidak pernah mencapai nilai eh, false karena selalu i itu lebih kecil daripada 5. Ya, jadi jangan sampai salah saat kita memberikan ini. Oke, ya. Nah, ini bisa kita modifikasi ya. Bisa kita lihat lagi misalkan di bawah. Misalkan kita mau menampilkan bilangan dari 1 sampai bilangan ganjil dari 1 sampai 10 berarti 10. Ini kita bisa modifikasi i sama dengan i tambah 2 gitu ya. Jadi dia loncat dari 1, 3, 4, 5 sampai dengan 9 ya seperti itu. Kalau kita running lagi, ini yang sampai 4 yang pertama, yang ini 1 sampai 9 yang bagian for yang ini. Oke, kita kasih batas deh.
Cout, kasih batas perbedaan. Oke, kita running lagi. Ya, atau ini kita jangan pakai ini, kita kasih spasi aja, ya, ya kayak gitu ya, biar nggak turun ke bawah. Oke, kita running ulang. Nah, oh barisnya jadi di situ ya. Betul, kita kasih end dulu di sini. Oke, kita running ulang. Nah, di sini kita lihat bahwa yang atas itu 1 sampai 5, ya yang bawah itu 1, 3, 5, 7, 9 karena dia lompatnya 2. Ya, di sini kita bisa bedain kalau ini lompatnya 1, ini lompatnya 2 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau coba mundur? Misalkan dari 10, 9, 8, 7 dan seterusnya sampai 1 gitu. Berarti kita di sini ya kita ambil lagi ini biar jadi pembatas. Nanti kita mulai dari 10 ya. Nah, karena mulai dari 10 maka ini kita balik. Selama I lebih besar sama dengan dari 1 ya, maka kita I-nya min-min ya. Atau bisa gini I min-min atau I sama dengan I plus kurang I kurang sorry I kok besar terus I kurang 1 gitu ya. Jadi kalau kita running hasilnya ya seperti ini ya 10 sorry tadi mana? Tadi 10 oke nih 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ya karena dia eh, turun ya nilainya dari 10 sampai 1 gitu. Ya, dia turun seperti itu. Oh, kita bisa lembat. Sekarang kalau kita mau bikin yang ganjil gimana? Kita mau bikin saya yang ganjil udah, berarti kita mau buat yang genap. Berarti kita mulainya dari 0 misalkan. Kita mulai dari 0 ini 0, kemudian selama I lebih besar sama dengan 10, kemudian I plus plus ya. I plus 2. Berarti dari 0, 2, 4 ya, sampai dengan 10. Ya, kalau kita running lagi, oke seperti ini. Ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu. Oke, itu pengulangan for ya. Lebih mudah dimengerti sebenarnya pengulangan for ya, timbang pengulangan while yang sebelumnya. Ya, oke. Bang Raju ulangi lagi. Ini dari proses yang pertama ya for. Ini mulai dari 1 sampai dengan 5 karena ada sama dengannya. I plus plus maka keluarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1 mulai dari 1 sampai dengan 10. Tapi dia lompatnya 2. Berarti yang keluar 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, kenapa 11 nggak keluar ya? Karena udah lebih besar dari 10. Nah, ini mulai dari 10 sampai sampai 1 ya. Selama I lebih besar sama dengan 1 maka dia running dan I dikurangi 1 ya, seperti ini. Maka dia akan 10, 9, 8, 7 terus sampai 1. Nah, kalau ini dia loncat 2 dari 0. Ya, berarti 0 loncatnya 2 ya. Loncatnya 2, sorry, loncatnya 2 berarti 0, 2, 4 sorry 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke, kita lihat lagi ulang. Maka hasilnya seperti yang tadi ya, yang sudah Bang Raju jelaskan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneStream Lab. Karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.